Yogi. Ada asan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak, untuk kegiatan berikutnya sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Ini jurnal udah diisi sama sekretaris tadi ya? Sudah. Hari ini Ibu absensi dulu. Yang pertama, Giselle. Hadir Bu. Yang kedua, dari Prita. Dinda. Oke, absensi sudah Ibu lakukan. Sekarang sebelum Ibu mulai untuk pembelajaran, Ibu mau lihat dulu ada nggak yang pelanggan tetap tertib dulu nih. Untuk pakai pakaian bajunya sudah semua nih, ikat pinggang sudah semua pakai? Sudah. Rambutnya sudah rapi nih semua? Sudah. Dari absensi rambutnya nih ya. Oke, sudah semua lengkap. Dan Ibu ingatkan lagi bahwa tolong ingatkan apa tetap tertib di sekolah kalian harus terapkan, tidak boleh ada yang melanggar ya. Itu sejatinya itu menandakan anak-anak bahwa kalau anak-anak itu sudah benar-benar posisi anak dan perlengkapan anak-anak sekolah itu sudah bagus, sudah siap, itu menandakan anak-anak itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Tapi kalau kadang-kadang anak-anak ada juga coba diginiin bajunya, coba diginiin bajunya, kadang-kadang itu menandakan bahwa diri anak-anak itu tidak siap untuk melakukan pembelajaran. Ya, jadi terapkan disiplinnya seperti apa, bagaimana seharusnya kalian berpakaian, itu kalian terapkan pada diri kalian masing-masing. Terus itu diterapkan, jangan dilanggar. Ya. Nah, berikutnya kesiapan sudah Ibu cek semua. Berarti anak-anak itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Ya. Seperti biasa Ibu akan tanyakan terlebih dahulu, apakah anak-anak di rumah sudah belajar? Sudah membuka-buka materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Sudah. Tapi tidak dibuka saja ya, harus dibaca juga. Ibu harapkan dibaca juga. Itu menandakan kesiapan kalian juga untuk meneruskan atau melakukan pembelajaran pada hari ini. Jika kalian bilang sudah semua sudah siap, berarti sekarang sudah waktunya Ibu melakukan pretest terlebih dahulu seperti biasa. Ya, itu menguji kemampuan kalian sejauh mana sih kalian itu sudah membaca materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini. Ya, baik. Di depan sudah kalian lihat ada soal-soal terkait pretest. Sekarang silakan dibuka buku latihannya dan dijawab pertanyaan yang ada di depan. Ya, ini semampunya kalian. Jadi sebagai evaluasi kalian sebelum kalian menerapkan pembelajaran. Sudah. Kurang. Ya. Nanti hasil dari tes kalian ini akan digunakan sebagai pembagian kelompok di pembagian kelompok di tugas hari ini ya, di pembakalan materi kalian hari ini. Sebentar akan ada pembagian kelompok untuk membuat satu clipping. Nah, ini hasil dari tes kalian inilah sebagai tempat nanti saya dapat di kelompok mana, saya dapat di kelompok mana. Ya, silakan dikerjakan. Nggak usah sih nyontek ya, menurut pikiran kalian sendiri aja. Apa sih sebenarnya pengertian dari yang namanya satu perusahaan itu sendiri menurut kalian? Setelah itu apa pembagian, sebutkan pembagian dari satu perusahaan tadi.
Nanti Ibu minta masing-masing kelompok bangku itu kumpulkan masing-masing di depan ya. Kumpulkan pekerjaannya, ntar akan Ibu nilai langsung dan kalian akan tahu kalian akan dapat di kelompok berapa nanti ya. Nah, untuk hari ini Ibu lanjutkan dulu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada dua. Di antaranya adalah satu, yang pertama itu adalah menjelaskan ajaran catur kuasa harta itu dengan tepat. Ya, di sini kalian akan tahu tentang apa sih ajaran catur kuasa harta itu. Bu harapkan nanti kalian akan mengetahuinya. Dari awalnya kalian hanya sekedar membaca, begitu dijelaskan kalian akan lebih memahami dan mengerti tentang apa itu catur kuasa harta. Yang pertama tujuan kita. Yang kedua, di sini menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari catur kuasa harta tersebut. Selain mempunyai pengertian dari ajaran tersebut, ternyata dia mempunyai juga pembagian di dalamnya. Adapun pembagiannya itu sebentar akan kita bahas sama-sama. Jelas ya? Ini tujuan dari atau dua tujuan dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jelas nak? Jelas. Baik, berikutnya sekarang kita akan melaju masuk ya ke pendalaman materi anak-anak. Nah, di sini kalian akan Ibu tayangkan satu video. Ya, video itu terkait tentang yang namanya pembagian dan penerapan dari catur kuasa harta itu sendiri. Dan nanti setelah anak-anak mengamati video ini atau menyimak video ini, anak-anak juga baca buku paket kalian terkait tentang materi catur kuasa harta di sini. Nah, setelah anak menyimak video ini, sebentar Ibu akan kasih anak-anak RKPD atau tugas, di mana tugas ini juga pada akhirnya nanti akan membuat anak tuh membuat bentuk satu kelompok yang mana masing-masing kelompok itu ada beberapa bagian siswa, di mana nanti akan Ibu berikan tugas terkait tentang pembuatan clipping tentang materi catur kuasa harta. Jelas ya? Sudah jelas? Sekarang Ibu akan hidupkan atau menyimak, silakan menyimak video di atas ya. Bagus? Kira-kira ada nggak yang kalian pikirkan, oh ini harus saya terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada? Ada ya? Pastinya harus ada. Ini memang video yang Ibu berikan ini memang ada kaitannya tentang bagaimana sih kalian harus bisa menerapkan pembagian dari catur kuasa harta itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, video ini tidak hanya disimak saja, tapi kamu harus memaknai nanti apa isi dari video tersebut. Sudah? Nah, untuk berikutnya sekarang Ibu akan tadi Ibu sudah periksa hasil tes kalian dan Ibu sudah tahu dengan hasil-hasil yang kalian peroleh. Nah, Ibu dapatkan beberapa anak yang akan Ibu kelompokkan dari nilai yang berapa sampai berapa, sudah ada di kelompok 1, berapa sampai berapa, kelompok 2 dan sampai berikutnya di kelompok 4. Nah, di sini sekarang kalian akan Ibu kelompokkan buat kelompok dan nanti Ibu akan memberikan satu LKPD atau suatu tugas, di mana tugas itu adalah anak-anak membuat clipping terkait tentang bagaimana sih penerapan ajaran catur kuasa harta dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, clippingnya itu bisa
ambil dari koran, ya, bisa kalian ambil dari koran, atau bisa juga kalian membuat contoh penerapannya menurut bahasa kalian masing-masing, dituangkan dalam buku atau kertas yang berwarna-warni, nanti kalian tulis itu, tempel di kertas manila. Itu berkelompok, nah ya, tempel di kertas manila, nanti kalian buat seseni mungkin, seindah mungkin dengan riasan-riasan yang ada di sekitar kertas manila kalian. Nah, adapun bahan-bahan yang harus kalian bawa, nah ya, bawa yang untuk membuat artikel itu seperti kertas manila, pensil warna atau krayon, habis itu koran itu yang akan kalian gunakan untuk mencari contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang catur perusahaan itu sendiri. Setelah itu ada lem, setelah itu ada hiasan-hiasan, misalnya kayak kerang, bunga kering. Itu tujuannya untuk menambah seni yang ada di clipping kalian. Jelas nggak ya? Nah, sekarang berikutnya apa sih kaitannya video ini Bu dengan pembuatan clipping itu? Kan itu yang kalian tanyakan ya. Nah, adapun hubungannya adalah video ini kan intinya adalah hasil dari penerapan dari ajaran catur pusaka. Nah, sekarang selain dari video ini, Ibu menyuruh kalian untuk mencari contoh penerapan catur pusaka itu entah di koran maupun dari tangkapan kalian sendiri. Kalian tuangkan nanti di clipping yang kalian buat. Jelas ya? Jelas? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nggak jelas di bagian mana? Jelas? Jelas. Kalian Ibu minta nanti masing-masing kelompok ada satu clipping yang dibuat. Nanti kalian buat berkelompok. Terus pertanyaan berikutnya, kapan ini dibuat Bu? Kan begitu ya? Nah, ini kalian buat di pertemuan kita berikutnya, minggu depan. Ya? Minggu depan. Nah, bahan-bahannya kalian bisa bagi-bagi dengan teman-teman yang lain berkelompok. Mana yang bawa pensil warna, mana yang bawa kertas manila, mana yang bawa hiasan-hiasannya itu. Dan minggu depan baru kita mulai untuk mengerjakan clipping ini. Kerjakan di sekolah, bukan dikerjakan di rumah. Ya? Jelas anak-anak? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mari nanti kita kelompokkan. Ibu bagikan kelompok dulu kalian siapa saja dapat kelompok 1 dan sampai di kelompok 4. Nanti berikutnya kalian sudah bisa membagikan tugas-tugas yang harus dicari. Ya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Ya? Baik, karena pertemuan minggu lalu anak-anak sudah Ibu himbau untuk membawa alat-alat pembuatan clipping. Jadi sekarang anak-anak sudah mau mulai untuk membuat clipping tersebut. Namun sebelumnya Ibu akan bagikan hasil-hasil nama-nama kelompok di masing-masing grup kalian masing-masing itu ya. Nama-namanya siapa saja sekarang Ibu akan sebutkan dan kalian nanti tinggal masuk ke kelompok tersebut. Sudah? Sekarang Ibu akan bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Baik, kalau alat-alatnya sudah siap, silakan per kelompok mulai untuk mengerjakan clippingnya. Sebentar, jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, Ibu sambil jalan mengamati hasil kalian, Ibu akan koreksi mana yang salah, Ibu akan suruh perbaiki. Ya, silakan mulai bekerja, anak-anak. Ini bagaimana? Lihat barang-barang tadi. Nah, sudah. Mana hasil-hasil yang sesuai dengan penerapannya cari-cari dulu ya. Nanti tinggal dipotong sampai sama ya. Iya. Buat judulnya dulu. Supaya buat judulnya. Ya, ini kan berkreasi di sini seni dia. Bahkan ingat ya, selesai kalian membuat itu, nanti masing-masing kelompok presentasikan ke depan, tunjukkan hasil kalian nanti ya.
Baik, di sesi berikutnya sekarang anak-anak setelah membuat dari apa clipping yang sudah berkaitan dengan catur Pusaka, sekarang waktunya untuk mempresentasikan atau memperlihatkan ke teman-temannya di kelompok lain tentang hasil dari clipping yang kalian buat. Baik, sekarang Ibu akan berikan waktu untuk kelompok 2 untuk menyajikan dari hasil clippingnya. Silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil clipping kami. Nama saya Gisela Memarkan Karansun, absen 16. Nama saya Ana Abdul Karanti, 1. Nama saya Nikita Elsa Dewa Prama, absen 23. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Nitya Managara Tisma, absen 21. Nama saya Julia Nasari, absen 6. Jadi inilah hasil clipping kami yang di dalamnya menerapkan catur Pusaka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tadi presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari clippingnya. Untuk waktu Ibu persilakan ke kelompok 3. Panganjali. Om Swastiastu. Kami akan mempresentasikan hasil dari clipping kami. Perkenalkan, nama saya Dewo Gede Primaditya, absen 5. Saya dengan Aris Surya Saputra, absen 3. Saya Mangkri, absen 9. Saya Giska, absen 17. Saya Adit, absen 13. Saya Bayu, absen 11. Saya Yogi, absen 19. Saya Dama, saya 4. Saya akan mempresentasikan pengertian dari catur Pursa Arta dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari kelompok 3 amat sangat luar biasa. Mari kita berikan reward dengan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Yeay, selamat. Baik, dari hasil semua clipping anak-anak tadi setiap kelompoknya Ibu lihat dan kalian presentasikan dengan bagus. Ibu harapkan kalian juga memahami tentang apa isi dari clipping yang kalian buat tersebut ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke sesi berikutnya, sesi evaluasi formatif, anak-anak mau bertanya. Kira-kira ada yang ingin anak-anak tanyakan terkait yang belum jelas materinya? Ada? Tidak? Sudah jelas ya? Nah, sekarang Ibu minta pendapat kalian. Bagaimana kesan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Seru. Menyenangkan atau tidak? Ibu harapkan tidak ada yang membosankan ya. Semua menyenangkan karena kalian mengeksplor semua isi dari apa yang ingin kalian jabarkan dalam clipping yang kalian sudah buat. Nah, sekarang di sesi terakhir Ibu akan mengadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan kalian menerapkan tentang materi yang sudah kalian pelajari tadi. Adapun evaluasinya, Ibu sudah berikan yang di depan. Kalian silakan buka buku latihannya. Silakan kalian kerjakan evaluasi tersebut. Apabila nanti hasil evaluasi ini ada yang nilainya kecil, Ibu akan melakukan remedial. Remedialnya pun sama dengan cara lisan. Ya, langsung jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Sudah? Silakan buka buku latihannya, kerjakan soal-soal tersebut yang beda.
sudah Ibu nilai dan Ibu lihat tidak ada yang nilainya di bawah atau kecil. Jadi Ibu tidak mengadakan remedial ya, karena semua Ibu anggap sudah sukses dan sudah nilainya besar-besar ya. Berarti daya serap kalian tentang materi kali ini sudah luar biasa, sudah bagus. Sudah? Nah, untuk berikutnya sebelum Ibu mengakhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, ingat materi apapun yang kalian pelajari pada hari ini, tolong jangan hanya sekedar kalian baca begitu saja, tapi terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing ya. Sudah? Kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan Parama Santi. Yuk, pada Asana. Parama Santi.